starter bae ra. Nah, digas kira. Banter ra. Wis ra. Ngono wae kok. Yo, Vario ini sudah pernah dibongkar. Untuk penampakannya sih pernah dibongkar. Untuk Vario ini bisa dilihat dari bekas lemnya, itu seperti lem kastol yang kuning itu loh kawan-kawan, yang langket. Usahakan ketika membuka bagian kop Vario yang sistemnya radiator itu, usahakan packingnya itu ganti. Intinya sekali pakai packing itu, kemudian saat dilakukan penggantian jangan lakukan pengeleman. Kalau dilem itu biasanya tidak maksimal. Nah ini kan lem ini lemnya sudah dua macam. Nampaknya motor ini tidak sekali bongkar mungkin. Nah seperti ini lemnya itu seperti ini. Kalau bawaan pabrik mungkin tidak akan seperti ini. Ini sudah pernah dibongkar. Ini berarti sering bermasalah untuk sistem radiatornya. Intinya kompresinya itu sering bocor berarti untuk Vario ini. Karena tadi kan pas di starter terus mesin agak panas sedikit, itu keluar asap. Asapnya itu bukan asap dari sisa-sisa oli pembakaran gitu loh, atau karena oli masuk ke ruang bakar, tidak. Itu lebih air yang masuk ke bagian ruang pembakaran kemudian keluar lewat lubang knalpot basah seperti video yang pertama tadi. Untuk packing ini sebenarnya hanya satu kali pakai, kemudian saat penggantian packing tidak perlu dilakukan pengeleman. Sebenarnya tidak perlu dilakukan pengeleman asal packingnya itu original. Nah ini kan lemnya kuning, lem kastol itu. Ini tidak akan maksimal ketika terkena suhu panas, itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Makanya saya sering sarankan jangan lakukan pengeleman pada sistem yang berradiator. Boleh pakai lem, tetapi lemnya itu harus benar-benar berkualitas atau heat temperatur lah, kurang lebih seperti itu. Untuk water pumpnya masih bagus, sel mekanikalnya pun masih bagus lah. Intinya ini masalah hanya di bagian kompresinya itu intinya bocor. Kompresinya itu nendang balik ke bagian radiator. Ini udah tercampur kayak semacam air ya, karena tadi saya bongkar airnya pun airnya air biasa. Usahakan pakai air radiator atau coolant lah. Hujan pindah posisi dulu lah biar tidak berisik. Untuk Vario 125 yang air radiatornya masuk ke dalam ruang busi, ruang bagian busi ini untuk packingnya. Ketika sampean membuka Vario atau sepeda motor yang menggunakan sistem radiator, itu upayakan untuk penggantian di bagian packingnya. Dan untuk pemasangan packingnya itu tidak usah menggunakan lem, kecuali pakai lem yang high temperatur atau yang kualitas bagus lah.
Ini lebih ke perpak atau packingnya itu yang bermasalah. Jadi air radiator itu masuk ke bagian ruang pembakaran atau bagian ruang busi, tepatnya di bagian klep. Nah, masuk celah-celah bagian celah daripada packing ini loh. Nah, air itu masuk, intinya kompresinya bocor sehingga terjadi tendangan balik ke radiator. Kompresinya itu tendangan balik ke radiator dan air masuk ke dalam ruang pembakaran, tepatnya di bagian seker. Otomatis air itu keluar lewat lubang knalpot. Seperti tadi video pertama, saat saya gas tinggi itu kan seakan-akan kayak asap, tetapi itu bukan asap, itu air. Ketika air itu terkena suhu yang derajatnya tinggi, katakanlah 80 derajat, kalau tadi mungkin 80 derajat, itu belum terbakar sempurna karena air gitu loh. Ini untuk lemnya, saya pun heran, ini lemnya ini pakai lem kastol, nampaknya pakai lem kastol. Usahakan jangan dilem lah, apalagi pakai lem kastol seperti ini. Lebih baik dilakukan penggantian di bagian packing kopnya, cari yang original, tidak usah dilem. Insya Allah nanti hasilnya bagus. Kalau ini packingnya ini sudah sering dibongkar, mungkin 2 atau 3 kali lah dibongkar, tapi tetap memakai packing yang lama. Nah, ini kuning, lemnya ini kuning kayak lem kastol gitu loh, kayak lem tambal ban, ini kurang lebih seperti ini. Untuk bagian water pump atau kipas water pump ini masih layak pakai atau masih bagus lah, tidak ada permasalahan di kipas water pumpnya sama as kipas water pump. Ini berarti masalah itu hanya terjadi kebocoran di bagian kompresi karena packingnya itu sudah tidak bisa menahan kompresi, atau packingnya itu harus minta ganti, kurang lebih seperti itu. Itu ya masalah pertama. Masalah pertama itu untuk kebocoran di bagian kompresi ini. Untuk termostatnya masih bagus, masih berfungsi dengan normal. Intinya masalah hanya ada di bagian kompresi yang mengalami kebocoran. Ketika digas, itu keluar airnya lewat knalpot. Basah tangan saya tadi. Tangan saya basah ketika saya tes tadi awal itu. Intinya saya sekali lagi pesankan, lakukan penggantian packing ketika membongkar di bagian head yang motor itu bersistem radiator. Ini untuk bagian klep. Untuk bagian klep saya cek sekalian. Saya cek apakah bermasalah di bagian batang klep dan bos klepnya. Bentar. Ini untuk bos klep yang X. Bos klep yang X bisa diperhatikan. Bos klep yang X ini mengalami kelonggaran atau oblak. Ini berpengaruh, ini bisa menyebabkan bunyi ngiclik atau ngiklik lah di RPM tertentu dan ketika mesin sudah panas. Tidak ada kompresinya ketika ditarik. Untuk yang in biasa sama seperti ini. Nah, caranya kemudian kita tarik, ketika kembali lagi secara elastis seperti ini, berarti masih dikatakan bos klep ini layak pakai lah, kurang lebih seperti itu. Intinya ada kompresi di bagian batang klep, antara bos klepnya itu ada kompresi. Untuk kelonggarannya sebentar, longgar tapi bos klepnya ini longgar tapi tidak begitu parah dengan yang X. Kalau yang X ini kan tidak bisa kembali lagi. Untuk yang X ini longgar banget,
Untuk bos klepnya ya saya sarankan sih ganti dua-duanya, karena mengingat ini letaknya di bagian dalam, nanti takutnya kalau ganti satu beberapa hari beberapa bulan yang satunya malah nusul kan repot, mending ganti dua-duanya saja. Kemudian untuk packing nanti saya ganti yang bagus atau yang original, yang kualitas bagus lah. Untuk pemasangan jangan menggunakan lem, ingat untuk pemasangan jangan menggunakan lem. Terima kasih, semoga bermanfaat.